Upacara selesai dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Jika ada orang yang pantas untuk kata-kata mutiara soal pantang menyerah, ya mungkin Pak Prabowo orangnya. Gimana enggak? Pak Prabowo bukan cuma kalah 1 kali dalam pemilu. Dirinya terhitung kalah 3 kali pemilu, di pemilu 2009, 2014, dan 2019. Prabowo baru menang di pemilu tahun 2024 kemarin, yang menjadi keempat kalinya beliau mengikuti pemilu presiden. Kemenangan Prabowo ini memang menjadi ikonik karena berbagai hal, mulai dari kata-kata Gus Dur yang menggambarkan Prabowo sebagai orang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Keikhlasan ini juga makin terbukti nih dalam debat Capres 2019 kemarin. Saat Prabowo menyatakan siap mengembalikan tanah yang dikelolanya kepada negara. Wah, kalau ini benar, maka Prabowo memang harus diacungi jempol dan didukung langkahnya untuk mensejahterakan Indonesia. Dicap sebagai orang paling ikhlas. Hal tersebut hanya secuil dari fakta-fakta soal Prabowo yang layak untuk dibahas. Seperti apa? Fakta yang mungkin masih banyak orang tidak ketahui tentang Presiden Indonesia ke-8 ini, so mari kita bahas. Sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go. Yang pertama, keluarga Prabowo. Dimulai dengan membahas keluarga Prabowo Subianto yang ternyata bukan orang sembarangan. Prabowo lahir pada 17 Oktober 1951 dan menjadi anak ketiga dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Mari Siregar. Pasangan ini bertemu di Belanda saat keduanya menjalankan studinya, di mana Sumitro belajar tentang ekonomi dan Dora belajar tentang ilmu keperawatan. Duanya akhirnya menikah pada tahun 1947 dan menghabiskan banyak waktu di luar negeri. Prabowo muda pada masa itu juga ikut melancong di negeri orang dan sudah bersekolah di berbagai negara, mulai dari Kuala Lumpur, Hong Kong, London, hingga Swiss yang merupakan negara di Eropa sana. Orang tua Prabowo bukan orang biasa, terutama ayahnya. Faktanya Sumitro Joyo Hadikusumo pernah menduduki kursi menteri di masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan juga Presiden Soeharto. Di masa Soekarno, Sumitro menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian, kemudian menjadi Menteri Keuangan. Kemudian di masa Soeharto, dirinya menjabat Menteri Perdagangan Kabinet Pembangunan, kemudian menjadi Menteri Riset Kabinet Pembangunan II. Makanya, dalam jabatan politik strategis bukan hal yang baru bagi Prabowo dan juga keluarganya. Apalagi kalau kita membahas lebih jauh ke silsilah keluarga Prabowo, mana kakek Prabowo yaitu Margono Joyo Hadikusumo adalah orang penting kuadrat. Margono adalah keturunan dari Sultan Agung Mataram dan juga Kesultanan Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono I. Sehingga bisa dibilang keluarga Prabowo ini merupakan darah biru. Bahkan jika ditarik ke atas lagi dari silsilah nenek Prabowo, istri dari Margono yaitu Raden Nganten Suratni Siswodiharjo yang merupakan keluarga bangsawan Mataram yang ikut berperang di pihak Pangeran Diponegoro pada masa perjuangan. Dan jika ditelusuri ke atas beregenerasi lagi, maka ujungnya merupakan Brajumi Nartani yang konon merupakan putri dari Ki Ageng Pemenahan, pendiri dinasti Mataram Islam. Dan dari sinilah banyak yang mengatakan bahwa Prabowo memiliki garis keturunan dari Sunan Giri. Nah, gimana? Kurang darah biru apa lagi nih Pak Prabowo ini? Literally cicit dari cicitnya bangsawan. Bahkan banyak yang berasumsi ada garis keturunan dari Wali Songo. Gimana? Kalian sudah tahu atau baru tahu di konten kali ini nih? 2. Memiliki keluarga kaya raya dan patriotik. Kembali ke kakek Prabowo yang merupakan teman dekat Soekarno di masanya, yaitu Margono. Dalam karirnya juga dikenal merupakan pendiri dari Bank Negara Indonesia atau BNI yang sampai sekarang ini berdiri hingga menjadi entitas bank terkemuka yang ada di Indonesia. Nah, sebagai anak dan cucu dari orang penting di Indonesia, tentu saja Prabowo hidup tajir melintir. Ya, Prabowo beda dengan anak tajir lainnya yang biasanya memilih tinggal di luar negeri untuk berkarir dan tak kembali. Prabowo malah memilih untuk menjajahkan kakinya di militer sebagai karir yang ia pilih. Pilihan karir ini memang melekat di keluarga Prabowo yang terkenal sangat patriotik. Bahkan kalau kalian tahu, dua paman Prabowo yaitu Subianto
Sumitro Joyo Hadikusumo dan Suyono Joyo Hadikusumo ketika muda adalah dua prajurit pejuang Indonesia pemberani yang gugur dalam pertempuran Lengkong, di mana Tentara Keamanan Rakyat melawan pasukan Jepang di tahun 1946. Dan kalau kalian tahu lagi, ayah Prabowo ketika muda merupakan tokoh kemerdekaan yang menjadi delegasi pertama Indonesia untuk PBB tahun 1947 dalam perdebatan dengan Belanda yang gambarnya sempat viral di hari kemerdekaan beberapa waktu lalu, di mana ada Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Sujatmoko, Charles Tambu, dan pastinya ayah Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo, yang saat itu merupakan tokoh ekonom hebat di Indonesia. Gila, keren kan? Ayahnya Prabowo jadi tokoh nasionalis Indonesia, tokoh kemerdekaan juga. Kalau ayah kalian dikenal sebagai apa nih coba? 3. Kesuksesan karir militer Prabowo. Dalam karir militer yang dipilih Prabowo memulai semuanya di tahun 1974 setelah ia lulus dari Akabri Magelang. Awal karirnya, Prabowo langsung ditempatkan di pasukan khusus Angkatan Darat, Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. Di sini Prabowo mendapat pencapaian terbesar di operasi Tim Nanggala Timor Timur. Prabowo menjadi komandan peleton termuda di Operasi Seroja tahun 1975. Dirinya dan pasukannya berhasil melakukan penangkapan pada Nicolas Dos Reis Lobato yang merupakan pemimpin Front Revolusi Timor Timur yang menandai awal pendudukan Indonesia di tanah tersebut. Setelah berhasil di Operasi Seroja, Prabowo pun ditunjuk sebagai wakil komandan Detesemen Khusus 82 Penanggulangan Teror Kopasanda tahun 1983. Tahun 1985, karir Prabowo kembali melejit. Dirinya mendapat pelatihan khusus dari Angkatan Darat Amerika. Setelah pulang, dirinya menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 32 Angkatan Darat. Prabowo yang pada saat itu memiliki pangkat Letnan Kolonel menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ia berhasil menangkap Tanana Gusmao, pimpinan pasukan gerilyawan revolusioner Timor Timur. Setelah keberhasilannya di berbagai tempat, tahun 1993 Prabowo kembali ke Kopasanda yang namanya sudah diubah menjadi Kopassus. Cuma butuh 2 tahun, Prabowo berhasil duduki posisi Komisaris Jenderal Kopassus. Dalam jabatan ini, Prabowo Subianto berhasil membuahkan prestasi baru lewat operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Operasi ini melibatkan Kopassus untuk menyelamatkan peneliti ekspedisi Laurent yang berasal dari Inggris, Belanda, Jerman, dan Indonesia yang disandra oleh organisasi Papua Merdeka Kelly Kuali. Misi ini sangat penting karena menjadi sorotan dunia pada masa itu. Misi ini berjalan dari 8 Januari 1996 hingga 9 Mei 1996, di mana Kopassus berhasil menyelamatkan 10 dari 12 sandera dari berbagai negara itu. Selain operasi pembebasan Sandra Mapenduma, masa kejayaan Prabowo di Kopassus juga diwarnai dengan keberhasilan pendakian Gunung Everest, di mana bendera merah putih berhasil berkibar di gunung tertinggi di dunia tersebut. Di Kopassus, karir Prabowo kemudian meningkat lagi pada 29 Maret 1998. Dirinya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Jabatan ini juga pernah dimiliki oleh mertua Prabowo, yaitu Soeharto, Presiden kedua Indonesia. Walaupun karir militer Prabowo hampir sampai di puncaknya, namun tragedi terjadi dan pupuslah karir militernya pada saat itu. 4. Jatuh di militer, pindah menjadi pengusaha. Kembali pada masa puncak karir militer Prabowo, diangkat menjadi Pangkostrat. Jabatan ini, Prabowo setidaknya membawahi sekitar 15.000 pasukan Angkatan Darat. Makanya jabatan itu begitu strategis di Indonesia pada kala itu. Sayangnya, posisi Prabowo ini tidaklah berlangsung lama untuk dinikmati. Prabowo dianggap terlibat dalam beragam pelanggaran yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998. Keterlibatannya ini juga membuat Prabowo menjadi salah satu jenderal militer paling kontroversial sepanjang sejarah Indonesia yang membuat ia harus mundur dari militer. Kontroversi ini pun makin banyak diperbincangkan setelah Prabowo mendapat gelar Jenderal Kehormatan di masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo. Nah, setelah mundur dari militer, Prabowo kemudian banting setir mengikuti adiknya Hasim Joyo Hadikusumo yang merupakan seorang pengusaha sukses. Dalam karirnya sebagai pengusaha, Prabowo diberitakan menjadi pemimpin dari 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Perusahaan ini bergerak di berbagai bidang, mulai dari minyak sawit, migas, pertambangan, pertanian, perhutanan, perikanan, dan lain-lain. Dengan gurita bisnis ini, maka wajar jika Prabowo selalu menjadi sorotan di tiap kontestasi politik yang ia ikuti. Dari tahun 2009, dirinya sudah menjadi calon wakil presiden terkaya dengan total aset mencapai 1,5 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2024, Prabowo kembali disoroti sebagai calon presiden terkaya dengan total aset mencapai 2,04
triliun rupiah. Perkembangan kekayaan Prabowo setelah mundur dari militer tadi tidak bisa dipungkiri menjadi fondasi yang kuat dalam membentuk karir politiknya. Memang ya, jalan terbaik untuk menjadi penguasa tuh dia menjadi pengusaha dulu, seperti apa yang dilakukan oleh Prabowo. 5. Karir politik Prabowo. Karir politik Prabowo dimulai sejak 2004, di mana dirinya masuk dalam Partai Golkar, partai yang dulunya menjadi penjaga kekuasaan mantan mertuanya Prabowo, yaitu Soeharto. Sayangnya di Partai Pohon Beringin itu, Prabowo malah kalah dalam bursa Capres Golkar. Makanya Prabowo pun angkat kaki dari Partai Kuning tersebut, dan pada 6 Februari 2008 Prabowo kemudian membentuk partainya sendiri yang dia beri nama Gerindra dengan menggandeng Fadlizon. Gerindra jadi motor politik yang baik bagi Prabowo. Bagaimana tidak, terlepas dari begitu mudahnya partai ini untuk menghadapi pemilu 2009, Prabowo dan Gerindra berhasil mendapatkan 26 kursi dalam debut pemilihan anggota DPR RI. Ya, meskipun di pemilihan presiden Prabowo yang berpasangan dengan Megawati dikalahkan oleh SBY dari Demokrat, tapi keberhasilan Gerindra bisa menembuskan dirinya sebagai cawapres di tahun kedua sejak berdiri partainya adalah salah satu pencapaian yang signifikan yang sulit dilakukan oleh partai-partai lainnya. Selain itu, Gerindra secara konsisten terus menaikkan angka kursi yang dia dapatkan di DPR sejak terbentuk partai tersebut. Di tahun 2009 menang 26 kursi. Tahun 2014 menang 73 kursi, tahun 2019 menang 78 kursi, dan di 2024 kemarin menang 86 kursi, dan Prabowo juga menang sebagai Presiden Indonesia ke-8. Dengan Gerindra sebagai motor politik kuat Prabowo, maka wajar meski kalah pilpres berkali-kali, Prabowo tetap menjadi tokoh politik yang kuat di Indonesia. Makanya Jokowi menggandeng Prabowo di 2019 dan menempatkannya di posisi strategis sebagai Menteri Pertahanan. Saat menjadi Menhan, Prabowo sudah banyak mendapat penghargaan Outstanding Leader in National Defense and Security hingga gelar Jenderal Kehormatan. Nah, dibalik seluruh kontroversinya, tidak bisa dipungkiri kalau Prabowo merupakan tokoh politik yang memang sangat lekat dari kehidupan bernegara warga Indonesia. Dan sekarang Pak Prabowo sudah dilantik menjadi Presiden ke-8 Indonesia. Nah, apa nih harapan kamu ke Pak Prabowo di masa kepemimpinannya? Coba kamu tuliskan di kolom komentar ya. Tapi kalau Mimin sih titip Indonesia untuk semakin maju lagi ya Pak, bahkan kalau bisa melebihi dari masa presiden-presiden sebelumnya, agar rakyat Indonesia semakin hebat dan Indonesia juga semakin kuat di mata dunia.